Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Danardono. Pada hari ini kita akan kembali belajar tentang sistem digital. Nah, pada pokok bahasan kali ini, sistem digital, kita akan memulai pada pertemuan pertama. Sebelum itu, saya sampaikan selamat datang kepada rekan-rekan yang hadir di laman ini dan menyaksikan video ini untuk belajar. Saya memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada kalian semua karena memiliki semangat untuk lebih baik, untuk meningkatkan kapasitas diri, meningkatkan keterampilan diri dengan belajar, tentunya dengan media digital karena kita masih berada dalam situasi pandemi. Tak lupa saya mendoakan kepada semua yang hadir dan menyaksikan video ini supaya selalu diberkahi dengan kesehatan, diberkahi dengan kebaikan, diberikan kelancaran pada semua urusan, diberikan rezeki yang mengalir lancar. Oke. Kemudian diberikan kemudahan di dalam menuntut ilmu, diberikan kesuksesan dalam karir, dan semua kebaikan, insya Allah. Demikian, semoga belajar kita pada hari ini berlangsung lancar. Sebelum kita belajar ke lebih jauh, pada hari ini kita akan membahas mengenai pengantar terlebih dahulu. Nah, supaya rekan-rekan nanti belajarnya jadi mudah. Jadi tidak langsung menuju ke pokok bahasan tertentu, maka nanti akan kesulitan di dalam mencerna dasar dari sistem digital ini. Karenanya materi pengantar ini diberikan oleh saya pada hari ini. Oke. Nah, sistem digital mungkin pada topik lain sering juga disebut dengan sinyal dan sistem digital. Nah, apa itu sistem digital dan apa itu sinyal sistem digital, apa itu dan yang terkait dengannya nanti kita akan bahas pada hari ini, dan kita akan kupas satu persatu mengenai sistem digital, sinyal, dan semua yang terkait dengannya. Nah, khususnya materi dasar pada bahasan ini. Oke, tetap disimak, jangan bosan terhadap Oke, kita mulai dengan pengertian sistem ya. Nah, sistem ini berasal dari bahasa Latin yaitu sistema, artinya berhubungan ya. Jadi sistem itu sesuatu yang berhubungan. Berhubungan dalam maksud seperti apa Pak ini? Nah, ini sistem berhubungan itu artinya adalah saling terkait satu dengan yang lain. Nah, jadi ada beberapa elemen tentunya kalau kita berbicara tentang berhubungan itu berarti ada elemen di sana, lebih dari satu elemen yang saling terkait satu sama lain. Nah, itu disebut dengan sistem. Nah, tentu sistem ini luas ya, ada macam-macam. Di dalam setiap dunia itu ada yang namanya sistem. Nah, kita persempit maknanya, apa sih maksudnya gitu ya. Nah, jadi di sini kita akan memaknai sebagai kumpulan berbagai hal yang saling terhubung membentuk satu kesatuan. Nah, jadi berbagai hal atau berbagai elemen yang saling terhubung membentuk satu kesatuan. Yang kemudian kesatuan itu digunakan untuk mengolah sesuatu dari elemen-elemen untuk menjalankan sebuah fungsi atau tujuan tertentu. Nah, jadi di sini ada kata kunci yaitu elemen yang merupakan input, terus kemudian ada mengolah. Nah, berarti di sini ada proses untuk menjalankan tujuan tertentu. Nah, tujuan tertentu dalam hal ini berarti output. Nah, oleh karenanya kita di sini akan ada bagan ya, namanya kerangka di sini, namanya elemen sistem apa saja, yaitu ada input, ada proses, dan juga ada output. Nah, jadi kalau kita bicara sistem, kita akan
tanya apa inputnya, seperti apa prosesnya, terus output seperti apa yang ingin dihasilkan dari sistem ini. Nah, itu ini adalah makna yang sangat luas ya. Jadi di dalam semua segi kehidupan itu selalu tidak terlepas dari 3 diagram ini. Apa saja? Contohnya sistem pencernaan. Apa inputnya? Makanan. Apa prosesnya? Yaitu proses pencernaan di dalam perut. Mengolah dari bahan makanan, kemudian menjadi energi digunakan. Outputnya apa? Berupa energi untuk apa? Untuk menggerakkan roda kehidupan di dalam tubuh kita. Seperti gerak, seperti berpikir, atau apa saja. Hasilnya adalah energi. Nah, itu contoh sederhana. Contoh lainnya adalah macam-macam. Jadi pengeras suara misalnya, inputnya adalah suara kita, diproses di dalam sebuah amplifier. Nah, di sana suara sinyalnya diperbesar, kemudian dikuatkan, outputnya apa? Menghasilkan suara yang lebih jernih, menghasilkan suara yang lebih kuat, menghasilkan suara yang lebih lembut. Nah, itu adalah sistem amplifier di dalam elektronika tentunya. Nah, di dalam sistem digital itu kita juga memiliki beberapa input, misalnya 010101 diproses di dalam sebuah chip menghasilkan output yang seperti apa yang kita inginkan. Nah, ini adalah elemen sistem. Nah, kalian ingin membuat sistem apa? Sistem informasi apa? Itu juga sama. Definisikan inputnya apa, prosesnya seperti apa, output yang ingin dihasilkan juga seperti apa. Nah, ini elemen sistem itu harus didefinisikan di dalam sebuah sistem. Nanti kalau rekan-rekan membuat project ya, baik untuk tugas akhir atau project apa saja, jangan lupa mendefinisikan sistem ini, kerangka ini. Nah, jadi harus jelas inputnya apa, diproses seperti apa dan bagaimana, output yang dihasilkan harus kita definisikan. Kita ingin seperti apa dari yang seperti apa gitu ya. Nah, ini adalah elemen sistem. Nah, tadi kan sistem digital. Lah, kemudian digital itu apa ya, Pak? Nah, digital. Nah, ini sebelum kita menginjak ke pengertian digital, jangan ke sana dulu nih. Saya akan memberikan pengantar dulu sebelum kita belajar mengenai digital. Nah, kita akan belajar mengenai pengertian sinyal dan data. Nah, maka dari sana nanti kita akan mengerti tentang akan sampai pada pengertian digital. Nah, sinyal dan data, apa pengertiannya? Nah, sinyal di sini adalah sekumpulan nilai yang mewakili sebuah variabel fisik. Nah, sekumpulan nilai yang mewakili variabel fisik. Variabel fisik ini bisa berupa macam-macam ya. Ya, kemudian bisa berupa suara, cahaya, temperatur, arus. Nah, kemudian variabel ini berubah dari waktu ke waktu. Contohnya apa ya? Nah, contohnya kita mengamati sebuah termometer. Termometer kita taruh di dalam ruangan. Di sana ada suhu mengukur sebuah suhu. Berapa di sana? Ada 30 derajat Celcius. Nah, maka jarum pada termometer akan menunjukkan 30 derajat Celcius karena suhu di sana 30 derajat Celcius. Nah, 30 itu mewakili sebuah variabel fisik, yaitu temperatur di situ. Nah, ada suara. Nah, maka suara juga sama. Nah, itu juga ada alat untuk mengukur kebisingan suara. Nah, cahaya juga sama. Arus juga sama. Berapa arus yang mengalir pada pada kabel ini misalnya? Bisa 3 ampere atau 5 ampere. Nah, itu nanti bisa diukur menggunakan multimeter. Nah, ketika arusnya kecil, maka jarum multimeter akan menunjukkan arah yang sedikit. Nah, begitu variabel fisik atau arus ini berubah jadi besar, maka ya arus indikator analognya akan ikut berubah sesuai dengan sinyal yang ada. Nah, ini jadi ya sekumpulan nilai yang mewakili sebuah variabel fisik tertentu.
Nah, dalam kehidupan ini banyak sekali yang bisa kita lihat atau yang bisa kita tentukan nilainya. Panjang misalnya. Panjang sebuah meja itu berapa? Kita ukur 1 meter. Nah, maka nilainya adalah 1 meter. Itu variabel fisiknya. Nah, kecepatan misalnya. Kita lihat speedometer di motor kita. Semakin kita pelan, maka speedometer akan menunjukkan angka yang sedikit. Nah, misal 20 km per hour per jam. Begitu kita mempercepat gas dari motor kita, maka speedometer juga akan menunjukkan angka yang lebih tinggi. Artinya, nah, variabel fisik yaitu berupa kecepatan berubah, maka nilainya juga berubah. Nah, berubah terhadap waktu. Waktu N berapa, N plus 1 berapa, N plus 2 berapa. Ya, gitu ya. Jadi berubah dari waktu ke waktu menyesuaikan dari variabel fisiknya. Itu namanya sinyal. Makanya kita sering mengatakan ada sinyalnya enggak? Nah, itu berarti ada yang masuk enggak gitu ya di dalam perangkat kita gitu ya. Orang sakit di rumah sakit ada indikator yang tertempel di jantungnya. Ada sinyalnya enggak? Oh, ada Pak, detak jantungnya bergerak-gerak. Nah, berarti variabel fisiknya ada. Nah, nilainya juga ada. Nah, itu ada sinyalnya, masih ada sinyalnya, berarti masih ada kehidupan. Tuh. Ponsel misalnya, kenapa mati? Nggak ada sinyalnya, Pak. Wah, berarti ya karena nggak ada sinyal maka mati. Nah, itu sinyal tuh ya itu tadi sekumpulan nilai yang mewakili. Ada barnya. 3 bar berarti sedang, 4 bar berarti kuat, 5 berarti sangat bagus. 2 berarti lemah, 1 berarti lemah, sangat lemah, dan 0 nggak ada sinyal sama sekali. Itu kalau di ponsel kita seperti itu. Nah, banyak sekali contohnya ya rekan-rekan. Bisa kita temui dalam banyak kehidupan, contohnya sinyal seperti apa ya. Dan data. Data itu adalah sekumpulan informasi yang didapat dari suatu pengamatan. Dapat berupa angka, lambang, atau sifat. Nah, kita mengamati ya sebuah cuaca dari waktu ke waktu. Nah, cuacanya bagaimana ini? Mendung. Nah, berarti lah sifat nih. Ini benda ini seperti apa nih? Bentuknya cair, gas, atau padat. Nah, maka ada sifatnya. Nah, kemudian kita mengukur sebuah jarak dari maaf ini ada ya maaf ada yang mengganggu. Ya, maaf tadi ada yang mengganggu sebentar. Nah, kita kembali kepada data, yaitu sekumpulan informasi yang didapat dari suatu pengamatan. Oke, dapat berupa angka, lambang, atau sifat ya. Jadi data. Mana datanya? Nah, ya kan? Kita sering ditanya seperti itu. Nah, itu adalah sekumpulan. Nah, kalau sinyal itu adalah indikator ya. Kalau data ya sekumpulan informasi ya dikumpulkan di dalam sebuah itu namanya data. Nah, kemudian sekarang pengertian analog dan digital ya. Ini kita sampai pada pengertian digital tadi yang masih kita tanyakan tadi kan ya. Nah, analog itu yang seperti apa, Pak? Analog itu adalah sistem pengolahan sinyal yang datanya diolah secara kontinu. Nah, tadi sinyal yang masuk tadi itu datanya diolah. Nah, terus menerus ya, selama waktu dari T0 sampai Tn. Nah, itu dikelola secara kontinu atau bertahap. Dengan kata lain, sistem analog itu mempunyai ring ya dalam pengolahan data dan sinyal. Ring itu berarti apa, Pak? Waktunya. Ya, sinyal analog dari kapan sampai kapan. Nah, T0 sampai Tn tadi. Apa yang diolah, Pak? Nah, ya data, sinyal. Nah, sinyal yang masuk tergantung. Nah, sering kita lihat di dalam sebuah grafik ya.
grafik yang selalu ada lah, itu namanya sinyal, namanya analog. Nah, kemudian digital itu adalah pengolahan sinyal yang datanya diolah secara diskrit, yaitu nilainya berubah secara ekstrim, naik atau turun secara drastis. Nah, contohnya Pak, seperti apa Pak digital itu? Ya, digital itu ini misalnya ketika kita mendefinisikan kondisi cuaca ya dari pagi sampai malam, maka kita akan lihat bahwa jam 5 pagi itu adalah mulai fajar, matahari mulai menyingsing, cahaya belum begitu terang. Menginjak ke berjalannya waktu terus menerus itu ya, diolah secara kontinu ya. Nah, sampai pada siang matahari mulai sepenggalan naik, mulai agak panas. Nah, mulai jam 12 maka kita lihat cuaca semakin panas, suhu semakin tinggi. Nah, sore agak mulai redup. Nah, kita mulai jam 5, mulai senja, agak mulai dingin. Kemudian malam. Nah, itu kalau analog. Kalau digital mungkin kita akan mendefinisikan data secara diskrit. Nah, jadi nilainya berubah secara ekstrim, naik atau turun secara drastis. Bisa saja kalau digital kita langsung saja mendefinisikan pagi itu redup, siang panas, sore sejuk, malam gelap. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi digital itu mengambil sampel rate ya dari sinyal-sinyal yang masuk tadi. Nah, sehingga nilainya itu selalu jelas. Dia hanya mengenal angka 0 dan 1 ada atau tidak itu. Nah, itu digital ya. Berbeda dengan analog, sistem digital hanya mengolah dua jenis data ya atau bit, yaitu 0 dan 1, sehingga sinyalnya tidak memiliki ring. Ya, jadi digital itu hanya 1 dan 1. 0 dan 1 gitu ya. Nah, ini adalah contoh. Kalau analog itu datanya secara kontinu, kalau digital secara diskrit, dia mengambil sampel rate saja. Nah, dari kotak-kotak itu kan jadi tidak semua waktu itu ada datanya di dalam sistem digital ya. Jadi dia hanya menggunakan sampel rate aja dan ditetapkan secara diskrit, ada atau tidak. Dia hanya menyimpan dua variabel nilai. Nah, sehingga nilainya akan jelas ketika kita melihat suatu besaran digital, kita akan bisa memastikan berapa nilainya. Nah, jadi kuantitas analog direpresentasikan dengan variabel yang kontinu dan indikator yang sebanding dengan nilai variabelnya. Jadi ketika variabel berubah, maka kuantitas analognya juga berubah. Nah, menyesuaikan dari apa yang ada di dalam kondisi di alam ini. Nah, ini masalahnya adalah semua kondisi di alam itu adalah analog. Sensor itu mengambil data juga analog. Nah, bagaimana jadi digital? Maka ada digitalisasi. Nah, ini juga ada proses lagi. Nah, ada proses lagi nanti ya. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi ini contohnya. Nah, ini adalah indikator bensin ya, indikator bahan bakar pada kendaraan. Kalau E maka itu habis, nggak ada isinya itu tangki. Kalau F fuel maka isinya berarti penuh. Nah, tapi berapa liter di situ kita kan tidak bisa memastikan di situ. Pokoknya itu isinya kira-kira 1/4 tangki. Nah, kalau satu tangki full itu adalah 4 liter, itu kira-kira 1 liter itu ya. Nah, kira-kira 1 liter. Nah, 1 liter lebih berapa atau kurang berapa ya segitu kira-kira. Nah, itu analog ya. Nah, ini juga sama termometer. Kita mengukur sebuah suhu ruangan, di situ tertera 37,5 menurut saya itu ya. Jadi saya merepresentasikan sebagai 37,5. Nah, tapi sebenarnya itu tidak tepat 37,5, mungkin 37,4,5 atau 37,4,75. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi ini juga sama, timbangan berat. Jarumnya menunjukkan ke arah 5 kg kurang sedikit. Nah, kurangnya itu berapa on dia? Kurang berapa
gram. Nah, ini kira-kira juga. Nah, ini juga. Nah, sekecil apapun perubahan pada kuantitas fisik, maka akan berubah pula pada indikator analognya. Jadi ya, ini misalnya berat, kalau beratnya ditambah juga jarumnya akan berubah juga. Indikator analognya akan berubah. Sama, ketika suhunya berubah menjadi semakin dingin, maka jarumnya juga akan semakin turun suhunya. Begitu pula dengan tangki bahan bakar, ketika diisi bensin yang lebih banyak, maka ya indikator akan langsung berubah ke arah full. Nah, ini yang kita maksud dengan ini tadi. Jadi sekecil apapun perubahan pada kuantitas fisik, akan ada perubahan pula pada indikator analognya. Nah, dalam praktek ketika kita mengukur kuantitas analog, itu akan ada interpretasi. Interpretasi artinya ini kira-kira berapa nih? Sebagai manusia kita membulatkannya kadang-kadang ke nilai yang lebih manusiawi ya. Jadi, nah, ini contohnya ini tadi itu 5 kg kurang sedikit. Nah, 4,9 lah kira-kira. Nah, kadang-kadang kita membulatkan menjadi 4,9. Tapi pastinya itu sebenarnya ada angkanya, itu 4,9 berapa. Nah, inilah salah satu kelemahan analog ya. Kita seringkali membulatkannya ke nilai yang lebih manusiawi supaya data itu bisa kita olah. Nah, data-data analog. Nah, itu kira-kira dalam praktek itu ketika kita sedang mengukur kuantitas analog akan ada interpretasi sebagai manusia dan membulatkannya ke arah. Sedangkan digital itu, maaf ya, kita kembali lagi. Sedangkan digital itu adalah tidak direpresentasikan dengan indikator variabel yang kontinu, tetapi dengan simbol atau digit. Nah, ini. Nah, tinggal sample rate-nya atau ketelitiannya itu berapa. Nah, digital itu akan mengukur pada tiap-tiap ring waktu yang sudah ditentukan. Nah, maka dia lebih detail, lebih jelas di dalam kepastian datanya. Nah, karena itu sudah ditetapkan berdasarkan perhitungan diskrit. Nah, ini contohnya. Nah, termometer itu menunjukkan angka 36 derajat Celcius. Kita tidak perlu lagi mengira-ira 36, berapa, di situ 36,0. Berarti ya kita tidak perlu lagi mengukur ketelitian pada jarum termometer. Nah, karena sudah ada angka yang tertera di sana. Gitu ya. Nah, ini digital ya kelebihannya. Nah, multimeter juga sama. Nah, ini untuk mengukur berbagai macam besaran listrik ya. Daya tegangan misalnya, di situ 220 volt. Jelas tertulis 220 volt. DC lagi. Nah, kalau ini analog maka akan ada jarum di situ. Nah, jarum ini berapa? 221 apa 219 apa? Ini kita kadang-kadang kurang bisa kadang-kadang ya kurang teliti kita dalam menentukan jarum itu berada di titik berapa gitu. Nah, ini juga sama penggaris. Nah, itu jelas ada 10,57 mm. Nah, berarti ketelitian dari digital ini sampai pada 2 digit di belakang koma. Di belakangnya lagi ini sudah tidak bisa membaca. Nah, kira-kira itu. Jadi maka sample rate-nya adalah 2 digit di belakang koma untuk penggaris ini. Nah, bayangkan kalau analog. Nah, maka segitu itu berapa? 10, berapa itu? 10,5. 10,4 atau 10,6. Nah, kita masih ragu kan? Tapi kalau sudah digital itu sudah dengan ketelitian 2 digit di belakang koma, maka kita bisa memastikan bahwa di situ 10,57 mm atau 10 cm ya kira-kira. 10 mm ya. Atau 1 cm. Kira-kira begitu. Begitu pula jam ya. Nah, analog kita 47 detik. Nah, ini jelas ya angkanya, detiknya.
Waktu terus berjalan, tetapi pembacaan pada jam tangan digital hanya dilakukan pada waktu tertentu saja secara periodik, misal setiap detik. Nah, jadi ketelitian dari sistem digital yang ada pada jam digital itu adalah detik, milidetik, dan di bawahnya lagi tidak dihitung. Walau sebenarnya ada datanya. Nah, maka pada jam analog, data analognya ada, tapi jam digital hanya melakukan pembacaan pada interval detik saja. Tapi sebenarnya di bawahnya detik itu ada milidetik dan sebagainya, itu ada datanya di situ. Nah, tapi ya ini digital hanya membaca secara diskrit, maka dikenal dengan nama sampling rate ya. Nah, oke, proses ini dikenal dengan istilah langkah per langkah atau step by step atau langkah diskrit. Nah, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya mengenai pengertian dari digital, sistem digital. Nah, jadi analog itu sama dengan continue atau terus-menerus. Di data yang ada itu masuk secara terus-menerus sepanjang waktu dari ring waktu dari N0 sampai dari T0 sampai Tn ya, itu masuk secara terus-menerus ya. Jadi kemudian sedangkan digital itu tidak begitu, dia secara diskrit aja. Jadi secara tinggal di situ ketelitiannya berapa. Nah, ketelitiannya berapa per berapa itu data sampling rate-nya diambil. Semakin rapat maka akan semakin baik. Nah, jadi outputnya walaupun kelihatannya seperti analog, itu tapi sebenarnya dia adalah kumpulan dari data-data ya. Nah, televisi digital misalnya, kita nggak bisa membedakan antara televisi analog dan digital. Outputnya hampir sama. Tapi sebenarnya digital itu adalah, kalau kita perbesar, itu adalah kumpulan dari pixel-pixel ya, titik-titik ya, yang itu sebenarnya digital. Nah, kalau analog itu ya kumpulan dari ya bulat itu, kayak semut itu. Nah, itu karena datanya analog ya, tidak ada pixelnya. Nah, ini contohnya. Kalau di analog itu continue, secara terus-menerus sepanjang waktu dari ring waktu itu. Kalau digital itu ada sample rate-nya saja. Nah, tapi nilainya sudah ditentukan, sehingga tidak perlu lagi kita mengira-ira atau membulatkannya ke angka yang lebih manusiawi tadi. Ini contohnya. Nah, bisa dimengerti tentu antara digital atau sistem digital. Nah, ini sistem digital ya, kita akan membahas tentang input, proses, output yang terjadi pada sistem digital yang nanti akan kita pelajari pada bab-bab berikutnya. Ya, kira-kira seperti ini dulu pengantarnya. Semoga bisa menjadi pengantar, bisa menjadi percikan, atau bisa menjadi sesuatu yang menggugah bagi rekan-rekan untuk mempelajari sistem digital itu seperti apa. Bagaimana prosesnya dari analog, data yang di alam itu analog, kemudian diolah menjadi data digital, ditampilkan lagi menjadi seolah-olah analog gitu ya. Jadi proses seperti apa itu nanti di pertemuan ke depan kita akan bahas satu persatu secara detail, step by step, supaya rekan-rekan belajarnya mudah, tidak langsung jujuk. Nah, jadi kita ini dari yang paling sederhana sampai nanti ke rangkaian yang agak kompleks tentunya. Tetap belajar, silahkan kalian ulang-ulang video ini, kemudian dirangkum ke dalam sebuah catatan, sehingga nanti rekan-rekan punya catatan supaya tidak lupa untuk belajar di kemudian. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan atau keterbatasan karena kekurangan kami. Jika ada manfaat yang bisa diambil semata-mata karena Allah. Demikian, sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Kita sambung pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga bermanfaat.